Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Haryo Wisoko dan Tumenggung Sarpo Biwodo telah melarikan diri. Kemudian Paksi, Pangeran Benowo dan Ibu Paksi berbicara mengenai permasalahan ayah Paksi dan Haryo Wisoko. Ibu Paksi pun terpukul atas peristiwa itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ibu, adik perempuan Paksi pun mengguncang-guncang ibunya. Tapi adik laki-laki Paksi kemudian berkata, apakah ayah memang tersangkut dalam gerakan yang dilakukan oleh Haryo Wisoko? Paksi mandang ibunya sejenak, tetapi sebelum ia menjawab, adiknya itu berdesis. Satu pertanyaan yang bodoh, jika ayah tidak tersangkut, maka Haryo Wisoko malam ini tentu tidak akan bersembunyi di sini. Paksi mengangguk-angguk kecil katanya, tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar yang dapat kita tempuh. Adik laki-lakinya mandang ibunya jenak, tetapi ia tidak bertanya lagi. Dalam pada itu, Nyi Tumenggung pun kemudian berkata, tetapi bukankah ayahmu tidak berperanan dalam gerakan Haryo Wisoko itu? Paksi menggelengkan kepalanya, katanya, aku tidak tahu pasti, Bu. Nyi Tumenggung pun kemudian memandang Pangeran Benowo dengan tajamnya. Dengan nada tinggi serta suara yang bergetar, Nyi Tumenggung pun berkata, Pangeran, kenapa Pangeran diam saja? Katakan Pangeran, apakah Ki Tumenggung akan dihukum mati jika tertangkap dan diketahui menyembunyikan Haryo Wisoko? Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian agak ragu, Bibi, sebenarnya lah aku tidak tahu. Katakan terus terang Pangeran. Benar Bibi, aku tidak tahu. Nyi Tumenggung pun masih terisak, tetapi ia masih bertahan agar tangisnya tidak meledak. Tetapi justru karena itu dadanya terasa sakit sekali. Namun kemudian Nyi Tumenggung pun berkata, silahkan Pangeran, apapun yang akan Pangeran lakukan atas keluarga kami, tetapi jangan lakukan apa-apa atas anak-anakku ini. Sebelum Pangeran Benowo menjawab, maka Nyi Tumenggung pun segera bangun. Dibimbingnya anak perempuannya dan ditariknya pula tangan anak laki-lakinya sambil berkata, baiklah, kita tidak tahu menahu apa yang telah terjadi. Demikian Nyi Tumenggung dan kedua anaknya masuk ke ruang dalam. Maka Paksi pun berkata, peristiwa seperti inilah yang hamba takuti sejak kita berangkat dari Padepokan. Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam, katanya, aku dapat mengerti Paksi. Ayah benar-benar akan membunuh hamba. Seharusnya kau tidak terlalu terkejut. Kenapa? Kau sudah pernah mendapat tugas yang tidak masuk akal dari ayahmu. Pada waktu kau menginjak 17 tahun, kau diperintahkannya untuk mencari cincin kerajaan ini. Apakah itu bukan suatu rencana pembunuhan? Kemudian rencana ayahmu untuk melemparkan kau ke Padepokan yang dipimpin oleh Ki Hadjar Wiseso Tunggal. Paksi menundukkan kepalanya dengan suara yang seakan-akan bergetar dalam dadanya. Ia pun bergumam, kenapa? Paksi, bukankah waktu itu kau masih belum tahu apa-apa tentang hubungan antara ayahmu dengan Paman Haryo Wisoko? Karena itu, jika waktu itu ayahmu akan membunuhmu, tentu ada sebab yang lain, bukan semata-mata dalam hubungannya dengan Haryo Wisoko. Hamba akan menanyakan kepada ibu. Tanyakanlah, tapi tidak sekarang, Pangeran. Aku tidak ingin menambah pedih perasaan ibu. Justru sekarang waktunya, Paksi. Ibumu melihat langsung apa yang akan dilakukan oleh ayahmu.
Paksi termangu-mangu sejenak, namun anak muda itu pun kemudian bangkit sambil berdesis, "Hamba akan mencobanya." Paksi pun kemudian menyusul ibunya masuk. Dilihatnya ibunya duduk di ruang dalam. Adik perempuannya berbaring dengan meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya, sedang adik laki-lakinya duduk di sebelahnya. Mereka hanya terdiam diri saja, merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Ketika kedua adiknya, maka Paksi pun mengurungkan niatnya. Ia justru duduk di depan ibunya sambil berkata, "Sudahlah ibu, seperti aku katakan tadi, kita akan mencari jalan keluar dari pusaran peristiwa yang tidak kita kehendaki ini. Aku sudah pasrah, Paksi." Paksi menarik napas dalam-dalam, katanya kepada kedua adiknya, "Tidur sajalah sambil menunggu pagi." "Bagaimana aku dapat tidur lagi, Kakang?" jawab adik laki-lakinya. Paksi mengangguk-angguk, katanya, "Ya, aku mengerti, tetapi setidak-tidaknya berbaringlah di pembaringanmu. Aku akan duduk bersama ibu di sini." Paksi tidak memaksanya, bahkan ia pun kemudian berkata, "Aku duduk di peringgitan ibu." Ibunya mengangguk. Ketika Paksi keluar, Pangeran Benowo pun bertanya, "Kau sudah menanyakannya?" "Belum, Pangeran. Ibu duduk bersama adik-adik hamba." Pangeran Benowo mengangguk, katanya, "Baiklah, mungkin besok pagi kau dapat berbicara." Dalam pada itu, Pangeran Benowo pun kemudian bercerita tentang Haryowisoko yang lepas dari tangannya. Mungkin Haryowisoko dan Kitumenggung Sarpobiwodo sudah bertemu lagi di tempat-tempat yang hanya mereka kenal saja. "Kedudukan hamba menjadi sangat sulit," berkata Paksi kemudian. "Ya," jawab Pangeran Benowo, "tetapi mungkin tidak lagi setelah kau mendapat penjelasan dari ibumu. Kenapa ayahmu ingin menyingkirkanmu sejak semula tanpa ada kaitannya dengan Haryowisoko?" Paksi menarik napas panjang, katanya, "Mudah-mudahan aku menemukan jawabnya." Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam. Ia dapat mengerti perasaan Paksi. Tapi memang tidak ada pilihan lain. Kitumenggung Sarpobiwodo memang sudah terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Haryowisoko. Ia telah menyembunyikan Haryowisoko yang melarikan diri dari bilik tahanannya. Sampai langit membayang cahaya fajar, maka Pangeran Benowo dan Paksi masih duduk di peringgitan. Di ruang dalam, ibunya juga masih duduk merenung. Anak perempuannya sudah tertidur di pangkuannya, sedangkan anak laki-lakinya masih juga duduk di sampingnya. Di peringgitan, Paksi bertanya kepada Pangeran Benowo, "Apa yang akan kita lakukan?" "Kita menghadap Ki Gede Pemanahan dan selanjutnya menghadap Ayahanda. Kita harus memberikan laporan apa yang terjadi di rumah ini. Apakah ibu dan adik-adik hamba dapat dianggap ikut bersalah karena Haryowisoko semalam ada di sini? Kita akan memberikan pertimbangan kepada Paman Pemanahan yang mendapat beban untuk menangkap kembali Paman Haryowisoko. Tetapi menurut pendapatku, ibu dan adik-adikmu tidak dapat dinyatakan ikut bersalah." Paksi menarik napas dalam-dalam dengan kerut di kening. Ia pun bertanya, "Kapan kita akan menghadap Ki Gede?" "Sekarang," jawab Pangeran Benowo. "Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Pada saat seperti ini, Paman Pemanahan tentu sudah bangun dan berbenah diri." "Baiklah, aku akan minta diri kepada ibu dan adik-adikku." Pangeran Benowo mengangguk-angguk, katanya, "Baiklah, aku pun akan minta diri." Paksi kemudian masuk ke ruang dalam. Jantungnya terasa berdesir ketika ia melihat ibu dan adik-adiknya masih berada di tempatnya tanpa bergeser setapak pun. "Ibu," desis Paksi. Ibunya mengangkat wajahnya dan memandang Paksi dengan kerut di dahi. "Aku minta diri, Ibu." "Kau akan pergi kemana?" "Mengantar Pangeran Benowo ke istana, melaporkan bahwa keluarga ini telah menyembunyikan Haryowisoko. Kami tidak dapat menyembunyikan peristiwa yang terjadi di rumah ini, apalagi Pangeran Benowo sendiri telah terlibat di dalamnya. Apakah dengan demikian ibu juga akan ditangkap, atau bahkan kami berdua?" bertanya adik laki-laki Paksi. "Tidak,
jawab Paksi. Ibu dan kalian berdua tidak akan ditangkap karena kalian tidak ikut bersalah. Adik laki-laki Paksi itu terdiam. Ibu, berkata Paksi kemudian, Pangeran Benowo juga akan minta diri. Aku tidak dapat berdiri untuk keluar ke peringgitan, Paksi. Adikmu tidur di pangkuanku. Aku tidak ingin ia terbangun. Biarlah aku angkat anak itu ke pembaringannya. Tidak, ia akan terbangun. Biarlah ia menikmati kesempatannya. Jika ia terbangun, maka ia tidak akan dapat tidur lagi. Biarlah Pangeran Benowo kemari, desis Paksi. Ibunya tidak mencegahnya. Paksi pun kemudian meninggalkan ibunya sejenak. Kemudian maka ia pun telah kembali bersama Pangeran Benowo. Aku minta diri, Bibi. Ampun, Pangeran Benowo tidak dapat mengantar pangeran sampai ke regol. Anak ini tidur di pangkuan. Sudahlah, Bibi, jangan kejutkan anak itu. Agaknya tidurnya nyenyak. Ya, Pangeran, meskipun barangkali ia bermimpi buruk. Pangeran Benowo menarik napas panjang, katanya kemudian. Aku mohon diri, Bibi. Aku minta maaf bahwa peristiwa yang tidak diinginkan telah terjadi di sini. Aku tidak dapat menghindarinya, tetapi Bibi hendaknya percaya bahwa tidak akan ada tindakan sewenang-wenang. Terima kasih, Pangeran, sahut Nyi Temenggung. Paksi akan ikut bersamaku. Ia juga harus menyampaikan laporan kepada Paman Pemanahan dan kepada Ayahanda Sultan. Silahkan, hamba tidak dapat mencegahnya. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa selain pasrah. Pangeran Benowo mengusap matanya, tapi wajahnya tetap saja menunduk mengamati wajah anak perempuannya yang tidur di pangkuannya. Sejenak kemudian Paksi dan Pangeran Benowo pun telah meninggalkan rumah Ki Temenggung Sarpobiwodo menuju ke rumah Ki Gede Pemanahan. Mereka ingin bertemu dan berbicara lebih dahulu dengan Ki Gede sebelum mereka menghadap Kanjeng Sultan. Meskipun Pangeran Benowo yakin bahwa ayahandanya akan menerimanya meskipun masih. Menjelang fajar terdengar derap 2 ekor kuda yang berlari menuju ke rumah Ki Gede Pemanahan. Tidak terlalu cepat agar suara derapnya tidak mengejutkan orang-orang yang tinggal di sebelah menyebelah jalan. Namun keduanya tidak meninggalkan kewaspadaan. Mungkin saja mereka tiba-tiba mendapat serangan dari tempat-tempat yang tersembunyi. Bahkan mungkin Haryo Wisoko sendiri, tetapi mungkin juga pengikutnya. Tapi mereka berdua tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Bahkan mereka malah berpapasan dengan beberapa orang perempuan yang akan pergi ke pasar, yang berjalan beriringan sambil membawa sisa obor belarak. Seorang di antara mereka berjalan sambil berdendang, tidak terlalu keras, tetapi suaranya terasa menyentuh dinding jantung. Nadanya yang mengalun bukan menjeritkan keluhan, tetapi keluguan seorang yang mengusung beban kewajiban yang berat. Perempuan-perempuan yang berjalan beriringan ke pasar itu mengindong bakul di punggungnya yang disambungnya dengan serumbung yang agak tinggi. Mereka membawa hasil kebunnya yang akan dijualnya untuk mendapatkan beberapa keping uang yang dapat dibelikannya garam dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang lain. Pangeran Benowo dan Paksi memperlambat kudanya. Sementara itu beberapa orang perempuan yang berjalan beriring itu menduganya bahwa keduanya adalah prajurit yang sedang meronda. Mereka adalah pekerja-pekerja yang sangat rajin, berkata Pangeran Benowo. Namun menghasilkan mereka masih belum memadai. Paksi mengangguk-angguk, katanya. Beban yang mereka bawa itu cukup berat. Namun uang yang mereka peroleh rasa-rasanya kurang seimbang dengan jerih payah mereka. Tentu tidak mudah untuk meningkatkan penghasilan mereka. Jika harga hasil kebunnya harus dihargai lebih tinggi, maka ada golongan yang merasa semakin sulit kehidupannya. Orang upahan yang menjual tenaganya akan mengeluh, karena penghasilan mereka nilai tukarnya akan menjadi semakin rendah. Paksi mengangguk-angguk. Memang tidak mudah untuk mengubah keseimbangan kesejahteraan rakyat Pajang. Dalam pada itu maka beberapa puluh langkah lagi mereka akan sampai di rumah Ki Gede Pemanahan.
Sementara langit menjadi semakin terang, burung-burung liar pun sudah terdengar berkicau di pepohonan. Meskipun fajar telah naik, tetapi kedatangan kita di rumah Ki Gede tentu akan mengejutkannya, apalagi kita tidak disertai oleh Kakang Mas Powijoyo. Paksi mengangguk-angguk katanya, tapi Ki Gede akan segera mengetahui persoalannya. Ya, Pangeran Benowo mengangguk. Keduanya pun terdiam, mereka sudah berada di depan regol halaman rumah Ki Gede Pemanahan. Keduanya segera melompat turun, mereka menuntun kuda mereka masuki regol halaman rumah Ki Gede Pemanahan yang sudah sedikit terbuka. Dua orang pengawal menghentikan mereka, namun setelah mereka melihat bahwa keduanya adalah Pangeran Benowo dan Paksi yang kebetulan juga mereka kenal, maka mereka pun dipersilahkan untuk masuk. Apakah Paman Pemanahan masih tidur? Tidak, jawab pengawal. Ki Gede tadi sudah turun di halaman, berjalan berputar-putar sebentar, lalu masuk lagi lewat pintu sketeng. Katakan kami akan menghadap. Salah seorang pengawal pun kemudian masuk ke longgangan lewat pintu sketeng yang tidak diselarak dari dalam. Jenak kemudian maka Ki Gede pun keluar lewat pintu peringgitan dan mempersilahkan Pangeran Benowo dan Paksi untuk duduk di peringgitan. Pagi-pagi sekali Pangeran dan Paksi sudah berada di sini. Apakah kalian baru datang dari hutan jagung? Tidak, Paman, kami datang semalam. Oh, Paksi rindu kepada keluarganya dan ingin bermain semalam di rumahnya. Aku hanya ikut mengantarkannya. Ki Gede Pemanahan mengerutkan dahinya. Jawaban itu sangat menarik perhatian Ki Gede Pemanahan. Karena itu sambil tersenyum, Ki Gede pun bertanya, jadi kalian benar-benar melakukannya? Pangeran Benowo pun memandang Paksi jenak, tapi Paksi hanya menarik napas panjang saja. Paman, berkata Pangeran Benowo kemudian, adalah kebetulan bahwa Haryo Wisoko benar-benar berada di rumah Paksi. Pangeran Benowo pun kemudian telah menceritakan bahwa ia gagal menangkap kembali Haryo Wisoko. Sementara itu ayah Paksi pun melarikan diri. Pangeran dan Paksi juga gagal menangkap Ki Tumenggung, bertanya Ki Gede. Aku tidak dapat melakukannya, Ki Gede. Tumenggung Sarpowiwodo itu adalah ayahku, apalagi di hadapan ibu dan adik-adikku. Ki Gede Pemanahan mengangguk-angguk kecil, sementara Pangeran Benowo pun berkata, aku juga tidak dapat melakukannya. Baiklah, Pangeran, aku harus memerintahkan para petugas sandi untuk bekerja lebih keras. Ternyata mereka tidak mengetahui bahwa Haryo Wisoko ada di rumah Ki Tumenggung Sarpowiwodo. Dan bahkan mereka tidak tahu bahwa telah terjadi pertempuran di halaman belakang dan halaman depan rumah itu, rumah yang seharusnya diawasi. Karena nama Ki Tumenggung Sarpowiwodo sudah terkait dengan gerakan ketika Paman Haryo Wisoko dan Ki Tumenggung melarikan diri keluar dari lingkungan halaman rumah itu pun tidak diketahui pula oleh para petugas sandi. Jika saja rumah itu diawasi, meskipun mereka tidak tahu bahwa Paman Haryo Wisoko ada di dalam, mereka akan dapat melihat keduanya lari keluar melalui jalan dan menuju ke arah yang berbeda. Ya, Pangeran Benowo, ini merupakan kelemahan kerja para petugas sandi yang tidak dapat dibiarkan. Apalagi sekarang setelah Haryo Wisoko lari dari rumah Ki Tumenggung Sarpowiwodo. Aku mohon maaf, Paman, bahwa aku tidak dapat menangkapnya. Bukan salah Pangeran, Haryo Wisoko termasuk bukan orang kebanyakan. Seharusnya aku datang ke rumah Paksi bersama Paksi dan Kakang Mas Sutawijoyo. Jika kami bertiga, Paman Haryo Wisoko tentu akan tertangkap. Semuanya sudah terjadi. Yang harus kita lakukan adalah peningkatan pengawasan di seluruh Pajang. Mudah-mudahan Haryo Wisoko masih belum meninggalkan gerbang kota. Mudah-mudahan, Paman, jawab Pangeran Benowo. Dalam pada itu Ki Gede pun kemudian berkata, silahkan duduk sebentar, Pangeran dan Kopaksi. Aku ingin berbicara dengan para petugas. Silahkan, Paman, jawab Pangeran Benowo. Ki Gede pun kemudian telah meninggalkan peringgitan.
Di Serambi, Ki Gede memberikan perintah-perintah kepada seorang lurah prajurit yang bertugas. Pagi ini semua pengawasan harus ditingkatkan, terutama di gerbang kota dan regol-regol di segala arah. Baik Ki Gede, perintah Ki Gede akan segera aku sampaikan kepada Ki Lurah Surapada. Setelah itu perintahkan Ki Lurah Surapada untuk segera menghadap. Baik Ki Gede. Jenak kemudian telah terdengar derap kaki 2 ekor kuda yang berlari kencang di jalan di depan rumah Ki Gede Pemanahan. Ketika Ki Gede kembali duduk di peringgitan, maka Pangeran Benowo dan Paksi sudah mendapat hidangan minuman hangat. "Minumlah," berkata Ki Gede Pemanahan yang kemudian duduk kembali bersama mereka. "Siapakah kedua orang berkuda itu, Paman?" bertanya Pangeran Benowo. "Prajurit yang bertugas. Aku perintahkan mereka menghubungi Ki Lurah Surapada." Pangeran Benowo mengangguk-angguk, namun kemudian diraihnya mangkok minuman sambil berdesis, "Marilah Paksi, mumpung masih hangat." Paksi pun kemudian mengangkat mangkok pula, namun Paksi masih juga bertanya, "Ki Gede?" "Aku sudah minum tadi semangkok," jawab Ki Gede sambil tersenyum. Namun sebelum mereka meletakkan mangkok mereka, terdengar derap kaki kuda yang terputus di depan regol halaman. Seorang penunggang kuda telah menuntun kudanya memasuki halaman rumah Ki Gede Pemanahan. "Ki Lurah Surapada," desis Ki Gede Pemanahan. Sebenarnya lah Ki Lurah Surapada yang datang dan yang kemudian naik ke pendopo. "Marilah Ki Lurah," Ki Gede pun mempersilahkan. Ki Lurah pun kemudian telah duduk pula bersama mereka. "Apakah 2 orang yang aku perintahkan menemui Ki Lurah sudah sampai di rumah Ki Lurah?" Ki Lurah Surapada mengerutkan dahinya dengan kerut di kening. Ki Lurah berdesis, "Belum, Ki Gede. Belum ada orang yang datang menemuiku. Aku juga belum pulang pagi ini." "Oh," Ki Gede mengangguk-angguk. "Ki Lurah ada di mana semalam?" Ki Lurah Surapada pun menarik napas dalam-dalam, kemudian dipandanginya Pangeran Benowo dan Paksi berganti-ganti. "3 orang prajurit candi terluka parah malam tadi," desis Ki Lurah. Ki Gede Pemanahan mengerutkan dahinya, sementara Pangeran Benowo dan Paksi mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. "Kenapa?" bertanya Ki Gede. "Para petugas candi yang mengawasi rumah Ki Tumenggung Sarpobiwodo melihat Haryowisoko melarikan diri dari rumah itu. Mereka berusaha untuk menangkapnya, tetapi gagal. 5 orang yang mengejarnya, 3 orang terluka parah, dan 2 orang yang lain terluka ringan. Tetapi Haryowisoko terlepas dari tangan mereka. Tumenggung Sarpobiwodo, seorang petugas candi yang lain, sempat melihatnya dan mengejarnya, tapi juga tidak berhasil." Pangeran Benowo beringsut jengkal dengan sungguh-sungguh. Ia berkata, "Ceritakan apa yang terjadi semalam." "Pangeran," berkata Ki Lurah Surapada, "para petugas candi melihat Pangeran dan Paksi memasuki halaman Ki Tumenggung. Para petugas memang mendapat perintah khusus untuk mengamati rumah itu. Tapi sebenarnya lah bahwa para petugas tidak tahu bahwa Haryowisoko ada di rumah itu. Kehadiran Pangeran Benowo dan Paksi di rumah Ki Tumenggung seakan-akan memberi kesempatan kepada petugas candi untuk beristirahat. Kami memang menjadi agak lengah. Apalagi dari dalam rumah itu tidak ada isyarat apa-apa. Kami tidak mengetahui bahwa terjadi pertempuran di dalam rumah itu." "Di halaman depan dan halaman belakang," Pangeran Benowo meluruskan. "Ya, di halaman rumah itu. Namun tiba-tiba saja seorang petugas candi melihat Haryowisoko melarikan diri lewat halaman belakang. Beberapa orang mengejarnya sampai beberapa ratus patok dari rumah Ki Tumenggung. Tiba-tiba saja Haryowisoko berhenti dan terjadilah pertempuran itu. 5 orang yang mengejar Haryowisoko pun terluka, 3 di antara mereka sangat parah. Dan Ki Tumenggung, seorang petugas candi melihatnya dan berusaha menangkapnya, tetapi tidak berhasil. Lalu kenapa kalian tidak segera memasuki rumah Ki Tumenggung?" "Seorang yang gagal mengejar Ki Tumenggung langsung lari ke rumahku. Ia ingin segera mendapatkan bantuan karena ia pun tahu bahwa beberapa orang kawannya
tengah mengejar Haryo Wisoko. Yang lain, 5 orang menjadi pingsan, tetapi 2 diantaranya segera sadar. Mereka langsung merawat ketiga orang kawannya yang terluka sampai kami datang ke tempat kejadian. Lalu kalian tidak menghubungi kami. Ya, kami masuki halaman rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo, tapi Pangeran dan Paksi sudah meninggalkan rumah itu. Jadi Ki Lurah sudah masuki rumah kami. Ya, kalian bertemu dan berbicara dengan ibu. Ya, kalian menakut-nakuti ibu dan adik-adikku. Tidak, Paksi, kami hanya ingin mendengar apa yang telah terjadi di rumah itu. Wajah Paksi menjadi tegang dengan nada tinggi. Ia pun bertanya, apakah sekarang masih ada prajurit atau petugas sandi yang berada di rumahku? Untuk mengamankan rumah itu, Paksi, ada sekelompok prajurit yang berjaga-jaga di sana. Ibuku akan menjadi ketakutan, ia akan tertekan. Kenapa rumah itu harus dijaga? Kami justru ingin mengamankan rumah itu. Ki Tumenggung dan Haryo Wisoko mungkin akan datang kembali. Apa artinya sekelompok prajurit sandi jika Haryo Wisoko datang lagi ke rumah itu bersama ayah? Maka Ki Lurah akan mengorbankan para prajurit itu lagi sebagaimana kelima orang yang mengejar Haryo Wisoko. Apalagi jika Haryo Wisoko dan ayah datang bersama 1 atau 2 orang kawan. Mereka sudah mendapat perintah untuk memberikan isyarat dengan panah Sendaren. Berbeda dengan perintah bagi 5 orang yang mengejarnya, perintah yang diberikan kepada mereka jangan membuat orang banyak menjadi resah. Paksi termangu-mangu sejenak, namun tiba-tiba ia pun berkata, "Ampun, Pangeran, ampun, Ki Gede. Hamba ingin mohon diri, hamba harus menemani ibu hamba yang ketakutan karena prajurit-prajurit yang berada di rumah hamba itu. Mereka tidak berbuat apa-apa selain mengawasi keadaan. Hamba akan meyakinkan ibu hamba bahwa mereka tidak berbuat apa-apa sehingga ibu tidak menjadi ketakutan." Ki Gede termangu-mangu sejenak, namun Pangeran Benowo lah yang kemudian berkata, "Baiklah, aku akan menemanimu." Paksi mengerutkan dahinya, sementara Pangeran Benowo pun berkata kepada Ki Gede Pemanahan, "Maaf Paman, aku akan menemani Paksi, kami berdua akan segera kembali kemari. Biarlah Pangeran di sini saja, aku dapat pergi sendiri." Tapi Pangeran Benowo seakan-akan tidak mendengar kata-kata Paksi. Bahkan Pangeran Benowo lah yang lebih dahulu bangkit. Sejenak kemudian Paksi dan Pangeran Benowo telah melarikan kuda mereka menuju ke rumah Paksi yang dijaga oleh sekelompok prajurit. Mereka masih mempertimbangkan kemungkinan Ki Tumenggung Sarpo Biwodo kembali ke rumahnya bersama Haryo Wisoko. Sepeninggal Paksi dan Pangeran Benowo, Ki Gede pun bertanya kepada Ki Suropodo, "Bukankah para prajurit itu tidak akan mengusik Ki Tumenggung dan anak-anaknya?" "Tidak, Ki Gede, mereka hanya mengawasi keadaan. Mudah-mudahan mereka tidak membuat Nyi Tumenggung dan anak-anaknya ketakutan. Mereka tidak mendapat perintah untuk berbuat apa-apa selain mengamati keadaan, kecuali jika Ki Tumenggung pulang, apalagi bersama Haryo Wisoko. Bukankah mereka tidak akan memeriksa Nyi Tumenggung sebagaimana mereka memeriksa orang-orang yang terlibat dalam kejahatan?" "Tidak, Ki Gede, aku sendirilah yang tadi berbicara langsung kepada Nyi Tumenggung." Itu pun dengan sangat berhati-hati. Ki Gede pun mengangguk-angguk. Dalam pada itu maka Ki Gede telah memberikan perintah-perintah baru kepada Ki Lurah Suropodo untuk semakin membatasi gerak Haryo Wisoko dan Tumenggung Sarpo Biwodo. Ki Suropodo pun harus lebih menertibkan orang-orangnya yang bertugas agar keduanya tidak dapat keluar dari kota. "Baik, Ki Gede." Namun sebelum Ki Lurah minta diri, Ki Gede pun berkata, "Aku minta maaf bahwa aku mempunyai dugaan yang salah terhadap kesiagaanmu, Ki Lurah." "Maksud Ki Gede?" "Aku dan Pangeran Benowo mengira bahwa para petugas sandi tidak mengetahui bahwa Haryo Wisoko dan Tumenggung